Bar, lu lagi sibuk apa gitu? Ya aku bilang dengan gamblang, ya lagi cari kerja kan, sekarang udah lulus. Oh gitu. Ya udah, lo ngerjain tempat gue lagi aja nih, kebetulan gue punya budget buat ngebayar jasa lu nih gitu. Karena kan pas waktu tugas akhir tuh kita dibayarin cuma biaya produksi kan, untuk fee kita nggak dibayar. Sambil ngurus tunangan, sambil ngurus tanam tebu juga tuh waktu itu kan. Ya udah kita bikin, singkat cerita dapat klien F&B sama hospitality, kita kerjain. Terus mikir tuh kayak capek juga ya nyari klien ya gitu kan. Ini kayaknya harus lumayan ada gebrakan nih supaya orang-orang minimal tahu kita dulu nih, tahu tanam tebu gitu kan. Karena istri pernah kerja di media juga, dia nyeletuk kenapa nggak bikin media aja, ya namanya tanam tebu aja. Kita kirim lah profil tanam tebu yang memang belum ada portofolio publish acara kesenian lah gitu kan. Ya udah terus selang beberapa hari gitu dibalas dan diokein, ya kita langsung ini acara internasional gitu kan. Akhirnya ya udah kita gas, kita mapping bareng karena tadi di awal kita pengen ngeramein ini acara dan kita juga penasaran kan. Ini yang datang tuh undangan doang atau umum sih gitu kan. Kita anak baru waktu itu kan di 2022 satu panggung lah gitu, sama ada manual, ada whiteboard juga. Kita siapa gitu. Masih di fase itu kita mikir ini kita masih anak-anak TK segini lah gitu. Tapi bisa satu panggung sama media-media yang udah bagus duluan gitu. Loh iya loh Mas Bari, kalau misalnya kamu ngobrol sama seniman ya ngomongnya ya soal kesenian. Kalau misalnya ngobrol sama dokter ngomongnya soal kesehatan. Iya kan, profesi aja Mas. Oke, balik lagi di DPP Domi punya podcast. Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah share, like, komen. Itu ada di Instagram dengan nama Matur IDN, lalu juga di YouTube-nya itu Motor Indonesia. Terima kasih udah mensupport kita, mendukung kita, karena memang itu adalah cara-cara bagaimana kita terus ada dengan teman-teman dengan gratis aja subscribe gitu. Oke, jadi malam ini gue kedatangan teman, kolega yang menurut gue ini juga penting di ekosistem seni rupa atau ekosistem industri kreatif, karena memang banyak sekali ya kemarin-kemarin kan dari seniman, dari misalnya praktisi seni kayak kurator, lalu juga pengagas event gitu-gitu ya. Nah, ini juga bagian yang penting juga yang perlu kita bahas, karena ini adalah bagaimana nanti kalau ada acara, kalau ada si ide dari yang kolega datang ini tuh menyiarkan lah istilahnya, menginformasikan ke segala penjuru ya kan, supaya orang-orang yang mungkin baru melihat si posternya setelah pembukaan jadi makin keingat, oh ada acara ini. Nah, dengan siapa hari ini gua ngobrol? Terima kasih Barli. Halo Mas Barli, Om Barli atau Bang Barli? Barli aja. Oh Barli. Oke, terima kasih ya. Makasih. Barli dari Tanam Tumbuh gitu ya. Betul. Oke. Jadi ini adalah memang dari kemarin-kemarin sudah pingin ngajakin si Tanam Tumbuh, karena ngelihat dari sosial medianya, dari beberapa kayak postingannya, wah update-annya emang lumayan update ya. Thank you. Tipar apa ya istilahnya, kalau dilihat ada opening datang, ada acara ini terpublish semua. Jadi lumayan ya secara informasi gitu ya. Lumayan. Nah, kalau kita ngomong mungkin pelan-pelan dulu kita ngobrol jernih si Tanam Tumbuh ini sendiri. Sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, itu awal mulanya bagaimana lahirnya si Tanam Tumbuh ini? Ya oke. Sebenarnya lahirnya si Tanam Tumbuh ini tuh agak-agak unik sih. Gimana? Jadi kan aku lulusan jurusan Markom and Advertising. Di mana? Di Mercubuana Jakarta. Mercubuana Jakarta Barat. Gitu. Emang asli mana? Aslinya Jakarta. Tapi daerah maksudnya Jakarta Barat juga? Bintaro. Oh Bintaro. Oke. Nah jadi itu kan pas 2018 itu udah wajib banget lulus nih angkatan aku. Gitu. Terus nggak tahu kenapa ya pas di 2018 itu atasan dari dekan kampus gitu tuh pengen banyak ngerombak sistem dari kampus itu sendiri. Awalnya tuh yang kena kalau nggak salah ada jurusan baru di ilmu komunikasi kan, kalau di kampus tuh ada 3 ya, broadcast, terus ada PR sama ada Markom. Terus ditambah satu lagi Digikom, yang dimana Digikom digital komunikasi. Iya, itu tuh kayak pecahannya Markom gitu. Sempat banyak perdebatan lah dari anak-anak komunikasi, ngapain ini nambah jurusan lagi gitu kan. Terus akhirnya tepat di 2018 waktu itu ada ide nih dari dosen gitu untuk mahasiswa Markom yang punya ide untuk ngebikin tugas akhir karya nih
nggak boleh cuman TVC. Biasanya kan kalau anak Markom outputnya TVC Selalu ya? selalu Oke. kayaknya boring gitu, Iya, gitu oke, kan. oke. Terus akhirnya nggak tahu ide dari siapa, akhirnya ditambah 2 nih. Yang pertama itu ada event management, terus yang terakhir itu ada content marketing. Nah, Content kebetulan marketing, oke. aku tuh ditunjuk untuk ngerjain yang content marketing. Content marketing, oke. Nah, kan di 2018 itu kayak content marketing, bikin konten tuh nggak segampang kayak sekarang Iya, ya. iya, iya. Tidak semudah ya. Iya. Sekarang kan satset ya, gampang. Satset, Ya, oke. pakai HP, Iya, edit, upload betul. gitu kan. Dulu tuh kita nggak punya literasi untuk bikin konten yang bener tuh gimana ya gitu. Terus singkat cerita waktu itu akhirnya karena tugas karya ya harus minimal tuh bertiga. Aku cari tim tuh, waktu itu kebetulan aku sosok jadi art director. Oke. Terus ada temanku namanya Bule, itu dia jadi Nama panggilan kan ini? nama panggilan. Oke, Oke, terus si Bule tuh jadi strategi komunikasi, sama ada si Boy dia jadi tim copywriter gitu. Oke. Nah, faktanya adalah sampai mau lulus kuliah aja pun aku nggak tahu jurusan Markom nanti tuh kerjanya di mana gitu kan. Oke. Bener-bener kayak nggak tahu gitu mau kuliah Oke. mau kerja di mana gitu. Terus Oke. akhirnya untungnya ketemu sama pembimbing dosen tuh yang memang agency banget lah gitu kan. Oke, oke. Kayak dikasih tahu nanti pokoknya kamu kalau misalnya ngerjain tugas akhir ini, kamu nggak boleh ya untuk biayain proyek kamu. Ya kita bingung kan, Iya. maksudnya gimana nih Iya, gitu kan. iya, iya, Terus iya. dosen tuh bilang kayak kalian tuh harus cari klien. Oke. Ya kita makin bingung, klien emang siapa sih yang mau Iya. nerima proyeknya anak kampus gitu kan. Iya, iya. Ya udah akhirnya singkat cerita ngobrol juga lah sama teman-teman yang beda jurusan. Terus direkomendasiin tuh sama temen, coba deh lu ke temen gue ini aja nih, dia kebetulan punya tempat kopi di Bintaro, coba aja ngobrol, siapa tahu butuh. Terus akhirnya ngobrol dan ternyata butuh. Oke. Ya udah pada akhirnya kita bertiga mutusin untuk bikin konten marketing ini, usaha tempat kopi di Bintaro waktu itu. Ini klien pertama nih. Klien pertama waktu itu. Ya, oke. Waktu itu ya udah, aku tuh belum punya siasat kayak pengen bikin bisnis atau pengen jadiin ini sebuah something terus-terusan lah, tapi ya udah buat syarat lulus kuliah aja, udah 4 tahun juga kan wajib lulus. Nah, habis itu udah kita tuh ngerjain selesai. Pas kita ngerjain selesai ya normal banget anak kuliah baru lulus gitu ya. Ya udah ngapain lagi nih, kita cari kerja lah gitu. Kita cari kerja. Waktu itu aku inget banget tuh pertama kali ke job fair itu tuh di Istora. Sempat ke job fair? Sempat ke job fair tuh sekali di Istora Senayan. Tapi di job fair itu emang selalu dapat kerja ya? Enggak juga. Oke. Justru tuh kan aku inget banget itu tuh ngeprint 10 CV gitu. Dibawa tuh ya. Dibawa tuh pakai amplop coklat 10 biji gitu kan. Harapannya tuh kayak pengen tahu dulu nih kayak perusahaan apa, ada enggak sih yang pengen aku bener-bener pengen masuk sini. Pas masuk sana itu rame banget, kayak datang ke sebuah festival rame banget gitu kan, kayak pesta pora tapi indoor gitu. Iya. Akhirnya tuh kita nggak punya waktu buat milih-milih ya. Udah kepikirannya pengen cepet pulang, gimana caranya nih CV nih udah nggak kesisa gitu kan. Semua harus terbuang di sana gitu. Karena dia apply semua gitu. Iya, karena udah capek banget dan paling dari mungkin ada ratusan perusahaan yang ku tahu tuh cuman paling 5 sampai 10 gitu. Itu pun tuh juga udah desek-desekan gitu kan. Nah, habis itu pulang waktu itu kan memang berangkatnya sama temen SMA sama pacar yang sekarang jadi istri juga gitu. Udah nikah? Udah. Oke. Terus kebetulan pas di masa itu kan lagi sering nongkrong sama teman-teman SMA juga kan. Habis itu pulang pas banget malamnya, ternyata klien yang pertama ini nih pas masa kuliah itu dia nelpon gitu. Terus dia bilang, "Bar, lu lagi sibuk apa?" gitu. Ya aku bilang dengan gamblang, "Ya lagi cari kerja, kan sekarang udah lulus." "Oh gitu. Ya udah, lo ngerjain tempat gue lagi aja nih, kebetulan gue punya budget buat ngebayar jasa lu nih." Gitu. Karena kan pas waktu tugas akhir tuh kita dibayain cuman biaya produksi kan, untuk kita nggak dibayar. Akhirnya coba kontak tim yang lama, si Bule sama Boy, mereka pada nggak mau kalau si Boy itu udah fokus kerja di PT KAI waktu itu. Sudah mapan, udah jelas lah dia kemana gitu kan. Terus kalau si Bule ini dia nggak berani ambil resiko, karena kan kita waktu itu mikirnya ya udah tugas akhir cuma buat lulus kuliah doang. Akhirnya waktu itu pas banget teman tuh datang, salah satu temanku itu memang udah kerja di agensi. Terus gabung lah kita ngobrol dan aku bilang, "Ini ada temen nih yang pengen dibikinin konten marketing nih, bisa nggak ya?" Ya udah gas, akhirnya ya udah. Itu perdana lagi gitu dengan tim yang beda gitu kan. Dengan tim yang beda, ya udah konfirmasi ke temanku ini, ke klien, gua ambil gitu. Pas gua ambil terus dia bilang, "Tapi lu nggak boleh ya pakai nama lu pribadi karena nih gue bayarnya pakai PT, nggak boleh perorangan gitu." Ya udah akhirnya mencetuskan untuk kita duduk bareng, terus
pilih nama masing-masing lah kita waktu itu. Lo ada ide apa? Lo ada apa? Ya betul gitu ya. kan. Terus waktu itu singkat cerita kepilih lah nama si tanam tumbuh ini gitu ceritanya. Jadi hasil dari diskusi itu ya. Tanam tumbuh akhirnya. Ya betul. Mendingan lebih enaknya sebenarnya TTM, tanam tumbuh media. Jadi gampang keinget tuh. Tapi memang sebenarnya tanam tumbuh ada filosofi apa selain memang karena kalian ngobrol di era bertiga tadi itu? Sebenarnya waktu pas di 2018 itu tuh lagi versi ancur-ancurin mahasiswa gitu lah. Jadi kan waktu itu memang pas awal masuk kuliah tuh orang tua udah ngasih statement lulus kuliah lebih dari 4 tahun harus biaya sendiri. Waduh, jiper juga kan. Abis itu pokoknya pas 2018 itu tuh lagi ada masalah percintaan juga, terus masalah ekonomi juga, ditambah kuliah juga nih. Waktu 2018 itu tuh lumayan pulang ke rumah cuma buat mandi doang, karena kan 2018 itu udah ngerjain tugas akhir, magang juga, terus freelance kerja juga, jadi itu bener-bener kayak runyem banget gitu kan. Akhirnya ngambil kesimpulan bahwa kalau misalnya apa yang kita tuai itu yang tumbuh gitu. Jadi sebenarnya konsepnya hukum sebab akibat. Ya, tanam tumbuh. Ya gitu. Kalau misalnya kita baik sama orang, kurang terang tanam tumbuh panen. Ya harusnya ada endingnya dong, ya kan? Ya betul. Iya, tanam tumbuh doang. Oke, terus. Ya sebenarnya simpelnya filosofinya sesimpel itu sih. Kayak ya udah kita baik sama berkembang lah ya. Ya kita baik sama orang, ya udah kita dapetin baik. Kalau kita jahat ya udah kita bakal dapetin jahat juga sebenarnya. Betul. Itu sebenarnya sih. Hukum tuai itu ya. Ya. Oke. Jadi sebenarnya dari awal si tanam tumbuh ini targetnya apa? Apakah dia sebagai media, apakah sebagai agensi, atau apa nih? Nah sebenarnya tuh awalnya kita agensi dulu. Awalnya kita agensi yang sama teman SMA aku ini kan. Terus jalan beberapa proyek itu kan masanya tuh di 2018 menuju akhir gitu. Cuman pas ngerjain beberapa proyek dari pribadiku tuh kayak merasa kurang puas. Kayak bukan kurang puas secara salary ya, tapi kayak ngerasa nggak apa-apa, salary juga nggak apa-apa. Santai aja, itu kan jernih. Boleh. Lebih ke ini sih, lebih kayak ngerasa kok gue banyak kayak ngeraba dari mulai bikin surat kontrak kerja, gimana caranya deal-dealan sama klien gitu tuh ngeraba banget, karena kan nggak ada mentorshipnya lah, nggak ada bener-bener dari nol banget langsung tiba-tiba terjun ke industrinya gitu kan, kaget juga. Akhirnya waktu itu mutusin untuk kayaknya gue mau kerja dulu nih yang bener-bener kayak kerja kantoran gitu, pengen tahu caranya birokrasi kantor tuh kayak apa sih. Dan waktu itu teman-teman juga pada setuju kan, ya udah kita hiatus dulu lah sementara gitu. Hiatus dulu. Akhirnya tuh gue kerja di interior di salah satu perusahaan interior design itu di Jakarta Barat. Dan waktu itu bagiannya tuh bagian markom. Berapa lama? Lumayan lama, itu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun kan, 2 tahun. Dan syukur alhamdulillah gitu kan, pas di markom itu tuh bener-bener dikasih banyak banget wadah untuk kita mau bikin sesuatu. Karena tuh waktu itu kan sempat ditargetin ya, per 2 bulan harus bikin activity offline online gitu kan, megang sosmednya juga, terus tektokan sama stakeholders juga. Dan waktu itu sampai kepegang yang namanya surat apa sih, nomor izin itu berusaha gitu. Siup lah dulu kan, siup gitu, benar-benar kayak tahu oh ini namanya siup gitu kan. Terus sampai ngurus untuk perizinan baliho dari biaya per meter gitu-gitu, sedetail itu benar-benar dikulik gitu kan. Sampai kayak ngelihat waktu itu bos gitu, sempat ngelihat sepusing apa sih kalau jadi bos gitu kan, kayak serumit apa gitu kan. Ya udah akhirnya tuh berjalan sampai 2020 Maret kalau nggak salah. Waktu itu sebenarnya bukannya resign sih sebenarnya, tapi emang gak lanjutin kontrak aja karena kan boring banget ya pas pandemi. Tapi ya syukur alhamdulillah gara-gara pandemi kita jadi bisa punya harapan baru dan bisa punya something yang sebenarnya gue mau ini loh gitu. Terus akhirnya waktu itu mutusin untuk gak lanjutin kontrak kerja ya karena alasan agak udah boring aja gitu kan. Biasanya kalau sebelum pandemi kita bikin event sama pecinta interior design gitu kan, kita bikin sama komunitas A secara offline. Tapi ini pandemi ya udah kita cuma bikin program live Instagram, giveaway produk gitu kan, boring banget lah gitu kan. Akhirnya mutusin resign. Dan sambil mau mutusin resign tuh kayak buka dokumen tanam tumbuh tuh kayak oh ternyata gue dulu 2018 tuh sempat ngerjain ini ya gitu, sempat bikin ini sama teman-temannya. Akhirnya waktu itu belum kepikiran mau ngebangun tanam tumbuh lagi, cuman kayak ngontak teman-teman lama, lu lagi sibuk apa sekarang? Ya gue kerja di sini nih gitu. Terus nggak tahu kenapa waktu itu inget banget lebaran pandemi pertama kita, Maret ya kalau nggak salah, apa April gitu. Lagi buka X, buka Twitter gitu, ngelihat
tweetnya Awkarin. Oke. Ngelihat tweetnya Awkarin, dia tuh nulis apa gitu lupa. Dia pakai platform medium.com gitu. Oke. Pakai platform itu. Terus aku mikir UI-nya keren banget ya, kayak simple, cukup dewasa gitu. Dia cuman warna putih gitu kan backgroundnya kan, putih, terus tulisan hitam gitu. Iya. Terus waktu itu ya udah coba iseng-iseng nulis. Jadi nulis ya pas masa pandemi kita kan jadi lumayan sering nulis di rumah kan, mana-mana. Iya. Akhirnya sering nulis gini-gini, ngobrol-ngobrol gitu. Kayaknya seru nih kalau bikin sesuatu sama Tanam Tebu lagi. Udah kayak waktu itu ngobrol sama istri kan. Gue mutusin mau ini nih nggak lanjutin kontrak. Oh ya udah nggak apa-apa kalau emang udah nggak nyaman kan. Ya udah akhirnya waktu itu ketemu sama tim ketiga lah, karena kan yang tim kedua ini udah nggak ada kabar lagi. Waktu itu ada namanya Dirza yang sekarang juga masih di Tanam Tumbuh gitu, untuk gabung di Tanam Tumbuh. Kebetulan dia itu backgroundnya udah di advertising. Terus ada Igui, dia itu di PR, udah cocok banget nih jadi agensi kan gitu. Terus akhirnya kita duduk bareng nentuin, yuk ini gue punya agensi, kita bikin. Itu tuh di masa pandemi, pas pokoknya kalau nggak salah 3 bulan sebelum aku tunangan. Jadi sambil ngurus tunangan sambil ngurus Tanam Tumbuh juga tuh waktu itu kan. Ya udah kita bikin, singkat cerita dapat klien F&B sama hospitality, kita kerjain. Terus mikir tuh kayak capek juga nyari klien ya gitu kan. Ini kayaknya harus lumayan ada gebrakan nih supaya orang-orang minimal tahu kita dulu nih, tahu Tanam Tumbuh gitu kan. Terus waktu itu karena istri pernah kerja di media juga, dia nyeletuk, kenapa nggak bikin media aja, ya namanya Tanam Tumbuh aja. Nanti kan lewat media jadi tahu nih Tanam Tumbuh itu punya agensi dan ada, intinya pada tahu lah nanti Tanam Tumbuh. Akhirnya ya udah, untuk kayak kerangka bisnis medianya itu dibikinin sama istri, waktu itu dibantuin. Walaupun aku bukan background bukan media ya, nggak ada juga background media pada saat itu. Akhirnya ya udah kita bikin Tanam Tumbuh Media ini gitu sebenarnya awalnya. Bisa kayak sekarang lah gitu. Berarti dari dulu sampai sekarang ini total untuk sebagai yang memang aktif di Tanam Tumbuh ada berapa orang? Kita nggak banyak sih, ada 7. Itu emang di set seperti office hour gitu atau bagaimana sistemnya di kalian? Kita masih nggak ada jam kerja ada. Itu tuh hybrid sih. Kalau memang harus ketemu ya kita ketemu banget. Kalau ya terserah di mana-mana. Yang penting ada apa, semua report gitu ya? Ya betul. Oke. Dan itu kategorinya memang sudah bisa menghargai si para pekerja ini. Artinya memang memberi penghargaannya lumayan. Karena kan kita by the step gitu kan. Mau gak mau kan antara agensi sama media ini tuh harus sama-sama bisa support lah gitu. Kalau misalnya misalnya agensi lagi kosong gitu, ya ada media bisa support gitu sih. Dan lumayan pusing juga ngurusin media sama agensi gitu. Ternyata ya? Ternyata gitu. Soalnya tuh pas 2021 sampai 22 tuh antara klien media dan agensi itu lumayan beda nih. Walaupun sebenarnya ada di industri yang sama ya. Tapi pengen deh kayak gimana caranya klien di media itu dan di agensi digabung jadi satu, dan ternyata susah. Dan ternyata baru kesampaian itu di 2023 awal. Yang benar-benar matang. Kayak akhirnya nih klien dari media ini bisa ke agensi nih, klien dari agensi bisa ke media gitu. Soalnya kan dari 7 orang itu kan kita orangnya sama kan. Cuman kadang kita ke media, kadang kita ke agensi gitu. Ini dari yang 7 sekarang ini memang ada yang juga aktif di mungkin skena atau ekosistemnya. Mungkin suka datang ke event gitu tuh ada gak? Yang aktif banget sih. Karena tuh harus ada orang yang aktif ya, supaya dia seneng kalau ada acara datang, meliput, istilah itu ada nggak dari, atau kalian bagaimana sistem untuk bisa mencoba memberikan update terbaru dari event-event yang ada nih, gitu bagaimana sistemnya? Itu pasti ada. Nah kita tuh sebenarnya kan biasa tuh di Jakarta sama Bandung. Misalnya yang di Jakarta nggak bisa visit nih untuk kayak ngambil liputan gitu. Yang di Bandung gitu. Ya udah. Akhirnya di Bandung aja deh yang visit, yang di Jakarta ya udah biar di Jakarta aja gitu. Tapi kalau misalnya ada yang memang publishing secara eksklusif, terus emang butuhnya tim banyak, yang mau nggak mau yang di Jakarta juga harus ke Bandung, misalnya eventnya di Bandung. Begitupun juga misalnya eventnya tuh di Bandung, di Jakarta, harus ke Jakarta nih, ya udah nggak apa-apa lah, karena budget kan lumayan lah, lumayan buat gitu. Ongkosnya. BTC tektokannya masih sesimpel itu sih sebenarnya. Dan kalau dari segi bagaimana kalian aktif ini, lebih ke apa, seni-senian kah, atau misalnya industri kreatif kayak desain, atau apa yang sering memang kalian coba untuk review, untuk update tuh apa?
Sebenarnya sih aku nggak tahu ya kalau Iya. misalnya Mas Domi kayak ngeliatnya tuh udah nih seni banget nih, desain banget nih. Sebenarnya tuh dulu pas 2021 itu Heeh. pas medianya baru running itu tuh kita Heeh. penganut sistem traffic paling cepat sebenarnya. Oke. Kita tiap pagi buka sosmed gitu apa yang lagi viral gitu kan, kita Oke. naikin cepet gitu. Oh. Memang trafficnya kencang. Kita mungkin sehari itu bisa upload 10 gitu sehari. Dan terus ada ini nggak, apa istilahnya, ada impact yang bagus nggak? Ada Oh. cepet, cuman pas di tengah jalan anak-anak tuh pada lumayan ngos-ngosan, capek banget. Ya karena mengikuti. Kayak lagi misalnya pace-nya segini, kita kejar kan supaya makin update. Kalau nggak misalnya acaranya kemarin, publish sekarang kadang udah lewat kan. Ya betul. Tapi agak emang main effort ya. effort waktu itu. Terus akhirnya pas pertengahan 2021 kita mapping konten nih. Kita punya pilar banyak banget pilar lah gitu. Terus so far sih kita nggak nyangka ternyata tuh pilar dunia kesenian dan desain gitu kok paling kencang nih gitu. Akhirnya kita tembak aja, coba deh kita aku yang apa ngide sih, coba aja kita media partner nih sama salah satu pameran gitu. Terus anak-anak masih pada mikir kita siapa, emang ada yang tahu kita gitu kan. Akhirnya waktu itu karena aku tuh lagi ngikutin udah lumayan lama dari 2017, 18 sama 19 tuh ngikutin eventnya iCat. Oke, Grand Kemang gitu kan. Terus pas ke sana timbul pertanyaan, kok nggak terlalu rame ya, apa pamerannya ini buat undangan doang atau gimana gitu kan. Akhirnya anak-anak punya misi, ya udah kita cari tahu aja kenapa dia bisa sepi. Kalau misalnya kurang rame kita ramein aja gitu kan, anak-anak lah gitu. Ada pemikiran itu ya? Ada. Terus waktu boleh itu, sambil minum loh ya? Oh ya, boleh. Nah terus akhirnya waktu itu pas banget nggak lama dari obrolan itu di Instagram iCat lagi buka open untuk kebutuhan media partner nih. Oke. Kita kirim lah profil Tanam Tumbuh yang memang belum ada portofolio publish acara kesenian lah gitu kan. Ya udah, terus selang beberapa hari gitu dibalas dan diokein. Ya kita langsung, hah, ini acara internasional apa gitu kan. Akhirnya ya udah kita gas, kita mapping bareng karena tadi di awal kita pengen ngeramein ini acara dan kita juga penasaran kan. Ini yang datang tuh undangan doang atau umum sih gitu kan. Karena kita nggak tahu dapurnya kan sebenarnya waktu itu. Kita lumayan gaspol banget di iCat 2021 yang temanya itu publik kalau nggak salah, dia yang warna pink itu kan. Itu kita bikin banyak program. Yang pertama itu live Instagram sama seniman. Yang dimana kan agak-agak susah ya, kayak ada yang seniman gak mau ke publish lah. Betul, ada yang atau dia mau ke publish tapi nggak bisa terlalu lancar ngomong. Iya ada. Dan kita tuh lumayan sampai total tuh ada 6 seniman. Dan kita benar-benar tektokan sama tim iCat sama senimannya. Kita bikin tour, kita juga cari tahu nih senimannya gaya berbicara seperti apa gitu. Dan kita lumayan heboh waktu itu karena ngegabungin banyak juga. Karena kan barengan kita lagi ngerjain iCat, kita tuh juga lagi ngulik-ngulik komunitas kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah gitu. Jadi kita tuh lumayan mempertemukan, kayak waktu itu salah satu seniman dari Jakarta ketemu sama komunitas di Bandung. Ada tim iCat juga, ada media juga. Jadi ada ada 4 orang lah yang gabung dalam FIG itu. Dan ternyata dari senimannya, dari pihak iCat tuh pada suka juga tentang program ini gitu. Terus aku mikir, perasaan program ini tuh gue udah lakuin dari zaman pandemi gitu kan. Dan mungkin itu kan hal baru buat teman-teman di seni rupa gitu kan. Jadi programnya tuh apa? Kayak FGD gitu atau gimana? Ngobrol santai seputar karya yang dipamerkan. Oke, itu artinya ini di satu frame atau lebih kayak online aja? Online. Zoom berarti? Enggak, sorry, live streaming di Instagram waktu itu. Live stream Instagram, berarti kan ini posisi tidak menentukan. Artinya dia di mana aja bisa ya? Bisa. Soalnya dipikirnya waktu itu kayak datang ke venue, ngobrol di situ berbarengan, enggak gitu ya? Enggak, waktu itu kan karena pandemi bisa. Iya. Oke. Ya. Dan kita bikin program tuh namanya diskusi terbuka gitu. Karena kan kita ngelihat momentumnya, kalau nggak salah tuh iCat pas itu tuh lagi momennya kita udah boleh longgar untuk bikin acara. Wah tuh rame banget, banyak acara yang udah mulai. Terus akhirnya kita manfaatin momen itu dan kalian explore lah itu explore banget tuh bener-bener di gas aja deh, bikin apa aja gitu. Kita lumayan banyak bikin itu dan ternyata itu tuh jadi titik awal Tanam Tumbuh bisa dikenal sebagai salah satu media yang publish kesenian dan juga desain. Itu sebenarnya titik awal lah sih. Sebenarnya. Iya. Jadi ini adalah acara
yang membawa nama Tanam Tumbuh bisa beredar Betul banget. di circle-nya ekosistem kesenian dan industri kreatif. Ya, betul banget. Oh, jadi sangat berjasa iCat dong ya. Wah. Sampai sekarang kita langganan tiap tahun. Jadi emang jadi member banget ya. Iya, betul. Gitu. Mungkin dari si iCat ini kan banyak orang melihat, oh ada review nih misalnya yang datang ke iCat ngeliat oh gini-gini, oh siapa sih, oh akunnya Tanam Tumbuh gitu. Tapi di luar dari sebagai media partner itu berarti si Tanam Tumbuh apa sih sebutannya, bisa dibilang orang-orang melihat sosok si Tanam Tumbuh ini gitu. Banyak yang orang luar itu melihatnya kayak homeless media lah gitu. Apa namanya? Homeless media. Istilah baru lagi nih. Aku juga baru tahu mungkin 2 tahun belakangan ini. Ada istilah itu ya? Ada gitu homeless. Kan. Homeless media atau homeless bukannya ini ya orang gak punya rumah tuh. Bukan ya? Mungkin kalau diibaratin tuh kayak media yang gak punya platform website gitulah gitu. Kayak homeless media. Iya gitu boleh kan. juga. Gue namain juga deh. Oh, homeless media. Homeless media gitu kan. Oke. Cuman sebenarnya karena waktu itu sering ikut Istri Liputan, jadi tuh tahu gimana caranya. Istri di mana? Istri waktu itu di salah satu media yang sekarang juga udah lumayan gede juga. Sebut nggak apa-apa. Istri tuh di Urban Asia waktu itu. Oh, Urban Asia. Awal-awal banget. Iya, kenapa nggak di hijack aja ke Tanam Tumbuh tuh biar makin oke kan? Waktu itu pas masih kantor tuh di Kemang. Oh. Masih followersnya masih 3.000 gitu. Jadi secara pengetahuan lebih oke ya. Ya. Jadi dia mencoba berbagi ke tim si Tanam Tumbuh untuk bisa nih seperti ini gitu ya. Ya betul. Nah, banyak orang tuh yang ngira sampai sekarang tuh Tanam Tumbuh tuh homeless media ini cuma ada di Instagram gitu. Terus padahal kita tuh ngegabungin beberapa treatment kerja juga gitu. Seperti kayak misalnya maaf ya, yeah. Misalnya homeless media, misalnya aku sebagai misalnya Mas Domi sebagai brand placement, ya materi dari Mas Domi aku tinggal upload aja gitu. Oh, ini istilahnya itu. Jadi kayak inilah, ya paham. Jadi orang-orang ini mengirimkan si misalnya flyer, informasi, kita sebagai media tinggal posting aja. Iya. Atau kalau yang zaman sekarang tuh mungkin ada 2 slide 1 itu headline-nya, slide 2 itu baru materinya. Itu kan itu cara kerja homeless media kebanyakan kan. Iya. Itu jadi emang dimanapun sebutannya itu homeless media ya, atau hanya di mana? Bisa dibilang gitu. Tapi kalau di kita itu selagi kita masih bisa jangkau, ya kita tuh wajib datang dan liputan. Oke, karena bikin kan apa istilahnya? Oh iya betul. Karena kan kita juga punya jurnalis, kita punya tim videografer, kita punya graphic design. Kalau ada materi promosi kita cuman upload doang, terus anak-anak ngapain? Iya. Itu sih sebenarnya. SDM-nya juga mumpuni ya. Iya, kebetulan di Tanam Tumbuh itu kita lumayan agak milih banget yang namanya mau ngerjain apapun. Misalnya anak jurnalis nggak boleh jadi desainer grafis, anak desain grafis nggak boleh nulis gitu, tetap di tupoksinya masing-masing aja gitu. Oh, paham. Oh, jadi memang si Tanam Tumbuh ini dilihat di sosial media bukan sekedar tadi ya dapat image dari si acara repost, tapi kalian datang, mungkin bikin footage, bikin editorialnya gitu-gitu ya. Jadi sesuatu fresh juga ya. Iya betul. Karena kan kita juga nyisipin pandangan kita, karena kan pas kita datang gitu kita dapat kayak press kitnya gitu kan. Itu kita baca kok yang kita lihat tuh kayaknya bisa kita parafrase ulang nih dari segi bahasa gitu. Di sila diotak-atik dengan versinya Tanam Tumbuh. Betul. Dan kadang kan banyak dari saran pers yang kita dapat kayak aduh bahasanya ribet banget tuh sih dimengerti ya. Bahasa formal kadang. Itu kan akhirnya kita pakai bahasa standar kita sendiri gitu. Itu sih yang jadi mungkin bukan yang bagus dilakuin, tapi memang seharusnya kayak gitulah gitu. Kita pakai cara yang bener aja gitu. Kalau untuk salah satu treatmentnya sih sebenarnya yang dilakukan sama Tanam Tumbuh. Iya. Jadi kalau misalnya si Tanam Tumbuh ini tidak di Instagram, berarti ada di mana aja? Kita ada di nah ini yang unik yang tadi aku tarik ke belakang. Iya. Kenapa sampai sekarang Tanam Tumbuh nggak bikin website? Nah, kenapa tuh? Karena kan duit ada dulu. Karena masih banyak yang notice Tanam Tumbuh ya yang di Medium kayak gitu masih banyak banget. Medium. Kita lumayan ke notice tuh banyak banget. Tanam Tumbuh tuh yang di Medium bukan sih gitu. Makanya kita kayak aduh kok sayang banget ya kita mau ninggal Medium terus kita bikin website gitu. Tapi itu kayaknya bakal nanti bikin website, cuma nanti sih sebenarnya. Jadi sekarang ini aktif kalian di mana? Di Instagram sama di Medium. Udah 2 itu TikTok aja. enggak? TikTok belum terlalu difokusin, cuman uploadan ada gitu. Ada tapi tidak fokus. Tidak fokus. X ada, Twitter. Sempat ada waktu itu. Tapi sekarang nggak diaktifin lagi. Kenapa?
Karena kita pengen fokus dulu nih di salah satu platform gitu kan, karena kan platform sosmed tuh ada yang bilang sama aja treatmentnya, padahal tuh pas kita kulik lebih dalam tuh beda banget, semuanya sih punya caranya masing-masing gitu. Makanya ditambah kita cari paling gampang diakses sama orang kan. Mungkin spend dari kita pemakai sosmed ya, kalau nggak Instagram TikTok, kalau mau yang lebih niat dikit buka YouTube gitu. Ya. Facebook main nggak? Enggak sih. Enggak ya. Enggak, kita Facebook nggak main. Thread juga enggak. Kayak Twitter, kasusnya kayak itu cuma bikin tapi tidak terlalu update banget. Gitu. YouTube jarang. Kita masih banyak yang konten mirroring dari IG upload YouTube juga sih gitu. Iya. Berarti sebenarnya apa yang dibikin sama Tanam Tumbuh ini banyak video ya? Video. Lebih ke ada interview, ada footage-nya, ada editorial gitu-gitu ya? Iya, betul. Oh, ada merchandise gak sih? Itu justru awal pas pandemi. Oh, kenapa sekarang nggak lagi? Ya, duit ada. Karena ini sih, aku tuh inget banget merchandise Tanam Tumbuh sempat bikin merchandise itu pouch. Karena kan waktu itu pouch buat kayak hand sanitizer. Itu yang berhubungan dengan inilah era COVID. Masker ditaruh situ juga. Iya. Nah, aku kan di tim itu kadang suka banyak debat ya, kayak misalnya dari pakai material inilah desainnya kayak gini itu lama banget. Dan waktu itu pernah rekor kita tuh bikin hampers untuk nentuin desain packagingnya itu tuh sampai 6 bulan. Karena saking mau perfectnya kali mikirnya ya. Iya, waktu itu kita produksi nggak banyak karena aku mikirnya, aduh gue kalau jualan gue nggak mau stoknya numpuk deh, habisin aja gitu. Yang penting keluar. Iya betul gitu. Itu pouch, terus hampers, kopi juga waktu itu ada, dan teh herbal gitu yang 6 bulan itu tuh 6 bulan itu ada sih merchant. Cuman terakhir tuh 2022 kalau nggak salah bikin hampers sih. Terus pas pengen bikin lagi kayak, aduh gue nggak sanggup deh 3 bulan gue nggak ngeriset buat produk tuh. Produk development tuh ribet banget ternyata ya. Betul. Sekarang mikirin packaging, colorsnya gimana nih supaya ada value lebih dari brand yang lain gitu kan. Oh gitu. Belum lagi jualin nanti. Iya, jualin udah PR lagi ya. Oh benar. Jadi si Tanam Tumbuh ini sekarang sudah ada kantor. Udah. Di mana kantornya? Di Kebayoran Lama. Jadi si beberapa teman ini yang kalau di Jakarta ke situ lah ya kantornya. Dan itu menjadi fokus kalian, tidak ada sampingan lagi. Jadi memang ini adalah kerjaan kalian, Tanam Tumbuh ini. Iya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngambil side job ya monggo aja. Yang penting Tanam Tumbuh beres. Gitu. Tapi intinya memang ini jadi utama buat kayak kamu tuh utama di situ ya. Iya betul. Oh Gitu. Berarti lumayan ya kalau dilihat dari angka gitu, berarti oke nih ya. Cukup. Oke. Karena sewa kantor gitu maksud. Jadi kan kadang kita melihat tuh sewa itu lumayan loh kosnya, belum nanti isinya kayak mungkin alat-alat apa itu kan juga lumayan ya. Karena media itu kan ya balik lagi, kalau misal kita mau ngomongin event juga harus cari yang sifatnya bisa tipikal jadi media partner yang berbayar misalnya. Kan kadang ada juga yang barter kan. Nah, ya, betul. Itu bagaimana kalian menyiasati supaya apa ya, mungkin bisa mendatangkan pundi-pundi itu untuk bisa mendukung kalian produksi, bagaimana? Kalau cara-caranya kita sebenarnya tuh ada lumayan banyak treatment gitu. Sampai sekarang pun Tanam Tumbuh juga masih menerima dalam tanda kutip barter value ya. Tapi kita harus lihat dulu nih, misalnya kayak dari secara nilai awareness brand lebih jauh tinggi si dia misalnya dibanding Tanam Tumbuh, itu ada kemungkinan kita masih mau ambil gitu. Tapi kalau masih di bawah kita kayaknya enggak dulu deh, mau nih gitu. Tapi enggak ada kemungkinan juga kita beberapa kali ya 2-3 itu kita di placement, tapi kita tuh suka dipaksa bohong untuk nulis acara ini tuh bagus, padahal tuh menurut kita pas datang tuh nggak bagus, cuman ya kita dibayar gitu. Dan makanya sebenarnya kurasi di Tanam Tumbuh itu lumayan ketat gitu sih. Siapa yang mengurasi itu? Kebetulan ada Salman di sini orangnya. Ada Salman yang tadi diajak ngobrol nggak mau. Iya, dia editor in chief. Pokoknya semua tanggung jawab penulisan ada di Salman, dan untuk negosiasi itu ada di aku sih. Dan ya lumayan banyak kok acara-acara yang bagus, tapi pas kita datang ke acaranya kita dibayar, acaranya ternyata kurang bagus. Pas kita review kayak, aduh kok deg-degan ini takut yang datang kayak nggak merasa nggak puas sama review kita, atau perasaan acaranya biasa aja kok dibilang kok bagus banget gitu. Sebenarnya sih itu sama
kita tuh ada treatment juga publishing eksklusif. Jadi Apa namanya? contoh misalnya ada sebuah event pameran gitu. Itu kan event pameran ada kayak masa praproduksi, produksi sama pasca gitu kan. Nah kalau di kita itu ada namanya publishing eksklusif. Itu tuh dari dia sebelum mulai pameran sampai selesai pameran itu kita bisa nge-coverage itu semua. Itu tuh kayak contoh tuh waktu itu Seven Baka 2000 Seven apa? Seven Baka Oke. di Bandung itu tuh 2000 berapa ya? 22 apa 23 lupa tuh. Itu tuh kita dari awal cari seniman muda yang mau ikutan acara itu sampai selesai acara itu kita coverage. Itu dan itu kalau yang udah ngomongin publish yang eksklusif itu tuh udah berbayar. Soalnya kan kita effortnya lumayan panjang banget ya. Tuh. Itu sih sebenarnya. Tapi yang placement satu-satuan juga boleh, misalnya kita sekali liputan dibayar segini. Segini tuh boleh tau gak range ya? Ratusan sampai jutaan. Ada gitu. Ada yang only maunya cuma naik di IG story bisa. Memang kalian melayani itu semua ya? Iya betul. Oke. Jadi kalau kita melihat si diagramnya si Tanam Tumbuh ini ada apa aja sih yang jadi sub unit bisnisnya gitu? Agensi ada. Itu lumayan oke ya? Lumayan oke. Itu buat KOL juga masuk situ? KOL masuk situ. KOL, marketing campaign 360 juga masuk situ. Terus sama ada event, kita juga beberapa kali develop event juga. Event apa yang kalian jadi terkenal? Wah nih eventnya Tanam Tumbuh gitu. Event apa tuh? Yang rame, yang viral lah gitu. Viral sih enggak ya? Kan bisa kalian viral dari media-media sendiri, biarin aja kan. Karena itu malah justru tuh kayak pas belum merger antara media dan agensi waktu itu. Pas masih bisa kita lumayan kenceng ngerjain event di Bandung, di Jakarta. Event apa? Event entertain sih. Entertain seperti? Musik. Gigs gitu? Iya gitu-gitu. Itu lumayan. Terus selain ada agency service KOL management, content creation sama event. Nah kalau di media itu kita juga ada pembuatan media press release, terus kita juga pembuatan press release, press kit lengkap sama foto, gambar, video kita bisa buatin. Kadang itu target marketnya yang seperti apa? Kadang ada beberapa IO itu yang dia nggak bisa bikinin press kit itu buat si kliennya. Nah kita masuk lewat situ sebenarnya. Jadi ada subnya lagi ngambil itu, kalian yang ngurus. Ya. Betul. Jadi press release nanti kalian urus sampai press con-nya dan lain-lainnya tuh kalian. Ya betul, bisa itu sampai kita tuh juga ada media handling. Karena kan kayak terakhir tuh di 2023 ada klien yang maunya all ini. Kita bikin konten buat acaranya. Ada tuh ya? Ada. Boleh itu juga. all in banget. Okay. Dari kita mulai bikin kontennya buat mereka, terus handling press kitnya, konversi persnya, sama media handlingnya juga gitu. Ya kebetulan ya karena kita sering ketemu teman-teman media juga. Ya gantian nih, kita sama-sama diundang tapi sekarang lu yang gue undang gitu. Itu sih yang lebih cuan yang mana? Sebenarnya sih di agensi sama media kadang kadang lebih cuan yang di agensi, kadang lebih cuan yang di media. Ya fluktuatif gitu langkahnya. Karena maksudnya kan supaya bisa bikin project-project lainnya ya gitu. Oke. Nah kalau gue lihat kan mungkin lah Tanam Tumbuh ini sebagai media yang juga selalu menjadi partner di beberapa event. Nah ada gue lihat juga sisi project-project ya. Salah satunya mungkin yang gue lihat ada project belajar. Ya betul. Nah itu tuh apa sih yang dilakukan sama si project belajar itu apa maksudnya, lebih atau mau goalsnya apa gitu? Ini tuh sebenarnya pas pandemi juga sih sebenarnya. Semuanya pandemi ya? Kayaknya emang berkah kalau kalian si Tanam Tumbuh ini memang hadirnya karena pandemi gitu. Kalau nggak ada pandemi mungkin nggak terjadi ya? Mungkin masih gawe masih kerja di tempat yang tadi. Iya, masih kerja. Jadi sebenarnya tuh kan kalau nggak salah program Kampus Merdeka itu kencang banget pas pandemi buat teman-teman mahasiswa kan. Masih Pak Nadiem tuh ya? Iya gitu. Terus ngobrol kan Tanam Tumbuh itu suka bikin kayak proyek buka magang mungkin setahun 3 kali di Tanam Tumbuhnya. Di Tanam Tumbuh gitu. Dan sering ngobrol lah sama teman-teman mahasiswa. Let's say misalnya semester 8 atau 7 lah anak-anak desainer grafis gitu. Ngobrol lah gitu kan, karena kan pengen tahu dunia pendidikan kayak apa sih sekarang gitu kan. Akhirnya ngobrol, pas si simple nanya nanti lulus kuliah tuh mau kerja di mana gitu. Dan jawaban mereka udah macam-macam. Ada yang aduh kerja di mana aja deh Mas Barli, yang penting bisa dapat duit. Waduh belum pernah ngerasa di graphic design di korporat gitu kan. Terus karena waktu itu aku lumayan suka sama program Kampus Merdeka ini karena lumayan transparan dari mulai cara kita menilai si mahasiswa itu magang,
terus absensi juga sampai waktu itu kalau nggak salah per 1 bulan tuh dari kita pihak perusahaan tuh wajib untuk kayak ngobrol sama dosen-dosennya, dosen di kampus tersebut kan evaluasi lah gitu. Dan ternyata dari dosennya tuh pun juga masih ada yang mengakui bahwa oh iya saya juga punya anak-anak didik saya nih Mas baru semester 8 ditanya mau kerja di mana sih apa masih bingung padahal udah mau lulus gitu. Nah berangkat dari situ anak-anak di internal tuh mikir kita bikin apa yuk bikin IP atau bikin kayak program sendirilah yang memang kita udah punya stakeholdersnya nih, kita manfaatin aja gitu. Nah waktu itu pas mapping kita kan juga udah punya kenalan di beberapa art gallery atau di industri kreatif lah orang-orangnya. Terus kita juga punya kasarnya tuh kayak peserta nih yang mau bikin sesuatu. Kenapa kita nggak jadi jembatan aja antara ada peserta which is itu mahasiswa, terus ada venue-nya juga nih art gallery yang dimana kebanyakan di kita itu kan magang sebagai desain grafis, jurnalis sama tim sosmed gitu kan. Nah pas karena seberjalannya waktu dari art gallery itu kan pasti ada tim desainer grafis, ada tim penulis juga, bahkan sampai ada tim sosmed juga. Ya udah kita ajak semacam kuliah umum untuk datang ke art gallery atau ke studio desain juga untuk kayak ketemu langsung dan belajar sama si orang yang dipraktek di industrinya. Gitu. Kadang kan mungkin kalau di kampus tuh masih boring ya kayak kuliah umum cuma ngedengerin seminar gitu kan supaya dapetin syarat lulus kuliah gitu masalah nilai aja. Masalah nilai aja dan ternyata kita udah jalan berapa ya 8 kampus dan 8 acara kesenian dan dari pihak kampus, dosen, mahasiswa itu pada suka dengan adanya program ini dan dari pihak art gallery itu juga suka karena ketemu dari pihak art gallery sukanya itu gara-gara akhirnya bisa ketemu sama orang-orang yang datang yang benar-benar kesini tuh niat mau belajar belajar soal tim kerja di museum, ngelihat karya lumayan detail nanya-nanya ini itu, tapi dari pihak mahasiswa dan dosennya itu jadi suka juga gara-gara nggak boring ya nggak belajar cuma di ruangan seminar gitu-gitu, akhirnya bisa belajar dan ketemu orangnya langsung gitu. Itu sebenarnya situ kayak program proyek belajar tuh kayak jadi kita pengen berusaha jadi jembatan untuk teman-teman yang mahasiswa yang masih bingung mau kerja di mana. Jadi supaya tahu nih ya secara apa ya mungkin kan lapangan realnya seperti itu. Betul. Dunia nyatanya nih begini nih. Betul gitu. banget. Dia gak kaget lah ya. Karena kita kan lumayan nyentuh di 17 subsektor ekonomi kreatif ya. Ada desain, ada seni rupa gitu-gitu ya udah. Nanti kalau bekerja di industri kreatif ya ketemunya bakal orang-orang kayak gini, output kerjanya kayak gini. Itu feedbacknya lumayan dan waktu itu padahal waktu itu pernah ngajak anak desain produk gitu. Lupa kampus mana. Terus tiba-tiba dia nanya ke pihak art gallery, Kak berarti nanti kalau aku udah kerja bikinnya tuh kayak gini ya signage system buat di mall atau di art gallery. Iya betul dan ternyata tuh kan langsung ngeliat hasil jadi nanti kalau udah lulus kan. Itu malah kita senang banget akhirnya bisa ketahuan kebayang juga nih. Betul. Itu sebenarnya meraba apa yang nanti dia kerjakan gitu. Karena selama ini kan hanya teori mungkin ya. Dia nantinya kerja di sini ya gini-gini tapi kan tidak mempraktikkan, tidak di lapangan. Betul banget gitu. Kayak PKL berarti ya. Semi PKL ya sebenarnya ya. Dan itu selalu ada kayak mungkin setahun berapa kali atau bagaimana sistemnya si proyek belajar ini? Kita main cocokologi juga sebenarnya sih. Kayak Contoh misalnya kita lagi berpartner sama pameran A gitu. Si ini deh misalnya Museum Macan. Art Jakarta apa Macan? Macan. Macan aja contoh. Misalnya waktu itu di Macan ada pameran Chiharu Shiota dari Jepang kan. Itu kan lebih ngangkat soal psikologi dari kita lah gitu. Terus waktu itu anak-anak mikir ini ngajak anak jurusan apa ya waktu itu ya. Psikologi aja sekalian ya udah kita ajak anak psikologi jadi lumayan relate juga antara jurusannya dan juga pamerannya dan ternyata pas di proyek belajar kan kita juga ada sedikit diskusi profesi gitu-gitu dan ternyata dari pihak dosennya juga mengakui karya ini tuh ada keterlibatannya juga loh sama apa yang kita pelajari di kampus dan dari pihak Museum Macan pun juga mengakui memang itu ada keterlibatannya sama dunia pendidikan ternyata itu. Nah kita sistemnya lebih kayak gitu sih mencocokkan pameran dan juga teman-teman jurusan mahasiswa yang datang. Itu sebenarnya sih. Jadi lumayan ini ya. Kayak pasti jadi bekal gitu-gitu ya. Iya gitu. Kita ngasih bekal lah gitu. Sebelum bener-bener lulus kuliah bawa-bawa CV ke kantor-kantor gitu. Udah tahu nih mau ngapain gitu. Karena sebenarnya secara nggak langsung itu yang pernah terjadi sama aku. Aku kan pasti tahu Markom pas udah masuk industrinya malah gitu. Betul. Jadi kayak
Oh begini. Iya. Kalau dulu kan aduh gimana sih ya? Iya paham. Gitu. Itu proyeknya bagaimana? Berbayar kah atau bagaimana sistemnya? Kalau kita untuk mahasiswa itu Heeh. masih free karena kan kita kolaborasi antara pendidikan dan juga art gallery gitu-gitulah sama kita juga. Tapi kita baru testing kemarin untuk ngajak teman-teman masyarakat umum yang udah kerja di bidang industri kreatif loh, entah itu di desainer ataupun fotografer untuk datang, tapi itu versinya berbayar. Oke. Tapi kalau yang versi berbayar ini tuh kita lebih banyak ke bikin sesuatu bareng, kayak misalnya kita tuh udah Workshop gitu. workshop Oke. gitu. Kayak misalnya kita udah ada obrolan sama salah satu studio desain di Jakarta untuk kayak kita bikin workshop berbayar lu, sesimpel workshop Sablon. ngablon manual gitu kan. Kadang kan ada anak-anak yang udah lulus kuliah udah kerja di graphic design studio gitu. Dia cuman only bisa bikin desain digital, tapi pas dibawa ke percetakan dia bingung tuh. Ya udah akhirnya kita ngadain untuk bikin workshop berbayar gitu. Tapi itu belum jalan sih, baru kita riset dulu sih sejauh apa kebutuhannya. Itu berapa harganya yang kalau mau ikut workshop itu? Harga waktu itu belum ditentuin sih. Belum. Tapi perkiraan kalian di range berapa itu? Start dari 150 itu. Dapat apa aja sudah disiapkan juga? Orang bayar 150 dapat apa gitu udah tahu? Udah waktu itu ya biasa dapat cindera mata, pasti dapat karya dia juga yang dibikin gitu. Sama bisa ketemu langsung sama industrinya yang bener-bener graphic design gitu. Jadi bisa tambah ilmu juga, dapat barang yang dibawa juga dan dapat pengalaman juga. Gitu. Jadi sebenarnya mulia sekali juga ya proyek belajar ini maksudnya ya. Itu sih. Ini si proyek belajar ini ada untuk menghasilkan, artinya berkolaborasi atau jadi partneran sama brand, ada nggak? Baru mau dicoba. Sama apa targetnya? Mungkin brand yang lumayan fokus ke dunia pendidikan kali ya. Seperti Joico gitu mungkin. Joico tuh pulpen. Oh iya. Itu kayak Faber-Castell mungkin itu kan lumayan aware juga soal pendidikan kan. Itu sebenarnya karena kemarin pas di screening sama teman-teman susah banget ya nyari perusahaan di Indo yang fokus ke dunia pendidikan nih, kebanyakan entertain mulu. Nggak banyak ternyata ya? Nggak banyak. Setelah di mapping nggak banyak ya? Nggak banyak. Kadang ada yang ada yang cuma buat syarat doang nih untuk ngebantu dunia pendidikan, padahal masihnya enggak sih. Ada gitu. Itu udah sempat mapping juga sih. Dan itu ternyata nggak banyak di Indonesia. Ternyata ya? Yang kita temuin ya tapi. Iya. Oke. Jadi memang ini ya udah buat proyek dulu aja. Ya. Kayak setahun berapa kali pun sebenarnya belum tentu ya. Total tuh dari 2021 sampai 2024 tuh 8 kalau nggak salah. 8 kali. Tapi setahun bisa 2 kali gitu ya? Iya bisa 2 kali gitu. Oke. Jadi kayak eventnya Art Jakarta juga ada? Art Jakarta waktu itu kurang cocok karena kan dia art fair kan. Iya sih. Kurang cocok, jadi mungkin kalau buat yang marketing cocok tuh. Belajar bisa market bisnis kan. Mungkin kalau Macan ya tadi ya relate ya, psikologi tadi ya soalnya. Oke. Ada proyek apa lagi tuh selain dari proyek belajar itu? Nah, ini yang lumayan seru banget sih. Jadi lupa waktu itu iCat 2000 berapa ya? 2022 apa 23. Waktu itu, dan ini mungkin Mas Domi belum tahu ya. Belum. Aku tuh sempat sama Mas Domi diceritain sama Rifki Unconventional Design. Tahu. Iya. Itu Mas Rifki Kak Rifki tuh main ke mana, ke Taram Tumbu. Disebutlah nama Mas Domi kan. Tapi yang enggak jelek-jelek kan? Enggak lah. Ya udah aku cuma sekitar tahu Mas Domi aja. Terus waktu itu ngobrol soal kesenian lah sama Mas Rifki kan. Itu tuh nggak lama dari sebelum iCat 2022 kalau nggak salah. Mungkin Rifki ikut juga di iCat nggak? Ikut yang Unconventional Design. Tapi ngikutnya lewat aku waktu itu. Oke. Karena kan Rifki kan suka dokumentasiin desain sehari-hari kan. Betul. Waktu itu kita ngide untuk bikin kayak program riset secara cepet tuh untuk nge-highlight di Kemang tuh ada apa aja sih. Tapi yang berhubungan sama desain sehari-hari gitu. Kayak mapping lah di sekitaran Kemang. Ya betul. Dan waktu itu kita bikin sama Kak Rifki tuh kayak yaudah kita keterin Kemang, bawa HP, siapin powerbank, kita dokumentasiin ada desain produk apa-apa yang lucu-lucu atau yang ada something nih yang kayak wah ini warga banget nih, ini tuh sebenarnya nih ada nilainya loh gitu. Dan ternyata tuh sebenarnya pas mau bikin itu agak lumayan deg-degan nih, karena kan takutnya dari pihak iCat kayak bilang kok malah jadi ini ya nyindir ya gitu. Ternyata malah dapat respon yang baik waktu itu sama kuratornya sama
Mbak Mandi kalau nggak salah. Oke. Dia itu sampai ngechat, baru ini apa kok lucu banget sih, ini ada desainer dari Prancis pengen lihat karyanya, kayak apa ya karyanya. Jadi waktu itu ngide sama anak-anak kan, sama Salman juga ngide, man ini kalau ada orang-orang yang pengen lihat bangku yang udah jelek tapi di restorasi jadi bagus gimana caranya ya. Ya udah kita bikin titik koordinat aja nih, pakai Google Maps. Jadi kita tempel di konten publishing kita, jadi kayak scan gitu ya. Kayak scan, jadi teman-teman kalau yang mau lihat langsung ada titiknya. Ada waktu itu lumayan banyak. Ada. Jadi sebenarnya kayak ini sih, kayak kita tracer yang kayak model nyari-nyari gitu kan. Iya kan. Betul. Oh menarik sih. Waktu itu lucu-lucu, ada yang kayak penjual kopi keliling, tapi itu didesain supaya tuh tempat botol yang ukuran segini sama segini tuh diukur, dibikin sendiri. Terus dia bikin custom bikin storage buat naro itunya lah gitu-gitu. Itu unik banget, dan buat orang luar sih unik banget lah, nggak ada. Iya makanya kan ini one only pokoknya tuh. Itu, dan ternyata dari pihak kita suka, terus dari pihak iCat juga suka gitu. Nah sebenarnya tuh berangkat dari situ kita ngelihat, oh ternyata tuh dunia seni dan desain itu tuh bagian dari kehidupan sehari-hari. Kayak aku selalu ngasih contoh, misalnya di dunia desain gitu ya, ya ini tuh lagi di dekat kita aja gitu kan. Ini ada bangku yang bentuk kotak dengan material kayu gitu. Terus kalau ngomongin ke seni, ini kita lagi berkesenian komunikasi gitu kan, obrolan dua arah gitu. Ya udah, per 2025 kita tuh mutusin untuk ngasih banyak konten yang relatable sama hal-hal sekitar. Kayak walaupun banyak orang yang masih mikir, aduh dunia seni gue nggak ngerti lagi, desain tuh apa lagi gitu. Malah kan ya tadi aku bilang, oh banyak banget nih hal-hal yang kesenian dan juga desain yang kita temuin sehari-hari. Makanya kalau sekarang di postingan awal tahun 2025 Trans Tubuh tuh banyak yang lucu-lucu, meme tentang desainer, meme tentang seni. Itu sebenarnya tuh buat cara kita ngedeketin followers baru kita gitu. Anggaplah kita nggak mau nih yang nge-follow kita, yang tahu kita cuman yang tahu-tahu aja gitu. Kita pengen kayak masyarakat umum. Karena kan kalau kita ngelihat sekarang banyak anak-anak kuliah, anak SMA yang datang ke Museum Macan, datang ke Museum Nasional. Itu kan sebuah hal baru juga ya. Balik lagi thanks to pandemi sebenarnya sih. Kalau nggak ada pandemi mungkin anak-anak zaman sekarang masih nongkrongnya di mall gitu. Nggak main ke museum gitu sebenarnya sih. Itu kayak jadi kayak program baru kita yang memang lumayan panjang sih. Sama kita lumayan udah berani untuk bikin konten opini tentang dunia industri kreatif lah. Contoh. Ini kita bocorin ya, kita tuh mau publish salah satu tulisan kita mengenai desain industri atau industri harga. Karena kan ngobrol sama banyak teman-teman di agensi, kadang kan kita suka client side juga kan. Misalnya kita butuh produksi video nih, dan tim kita nggak bisa, kita tanya ke agensi sebelah. Terus intinya kan kita pengen tahu harga lo berapa. Kalau cocok boleh aku pakai lo aja deh gitu. Terus dia bilang budget berapa ya, setelah lo aja deh berapa lah. Bingung kan kalau gitu kan. Itu lumayan agak bingung, dan akhirnya kita cari tahu sebenarnya harga industri kita tuh berapa sih. Dan sempat dapat dokumennya dari pemerintah gitu. Ada. Tapi harganya nggak relate aja. Kok murah banget ya. Giliran yang kelihatannya murah kok mahal banget ya gitu. Dan akhirnya kita bikin konten opini, salah satunya untuk ngangkat harga industri atau industri harga sebenarnya sih. Karena kan ujung-ujungnya masyarakat kita gitu ya, maunya yang murah bagus gitu kan. Dan makanya kita coba ngasih banyak opini juga, karena kita udah bisa dibilang bukan cukup sih, tapi kita udah mulai berani untuk mengutarakan apa yang kita rasain selama 2-3 tahun. Kita benar-benar ketemu sama bener-bener desainer produk, ketemu sama arsitek, ketemu sama seniman untuk dapetin bekal nih, kalau kita ngomong kayak gini ini salah nggak ya? Karena kan lumayan ini kan opini ya. Gitu. Akhirnya ya udah, kita di tahun ini kita lumayan banyak konten opini, konten yang relatable sama dunia industri kreatif. Itu sih yang baru. Ketika mengeluarkan opini itu ada sempat kritikan nggak? Atau di apa istilahnya ya, semacam wah ini apa nih perspektif yang mungkin ngada-ngada nih, ada nggak kayak istilahnya ini sebuah balasan statement dari orang-orang yang baca, ada nggak? Sampai sekarang sih belum ya. Justru tuh yang nggak expect itu adalah, jadi tuh aku lagi kepoin salah satu akun di TikTok namanya Kabili. Itu tuh mungkin masih SD kelas berapa gitu. Dia tuh suka ngegambar pakai tangan kiri. Lucu gitu, kayak misalnya gambar buaya mesti kayak gini guys, nggak main gitu kan. Itu tuh aku coba re-upload
videonya Heeh. yang pastinya cantumin sumber gitu Iya, kan. iya. Upload di Instagram Tanah Tumbuh tuh yang lihat sampai berjuta-juta orang. Oh gitu. Iya. Kayak ya biasa lah anak-anak kayak, hah konten kayak gini rame banget yang nonton jutaan orang, tapi giliran kita liputan ke Bandung, ya ampun sampai Iya. 1,5 juta aja susah banget. Mungkin emang marketnya pengen yang mudah dalam segi ceria kayak wah seru, lucu Iya, gitu kali ya? gitu. Dan itu jadi kayak riset kita juga. Sebenarnya tuh kayak followers kita kan kebanyakan ya Heeh. adalah seniman, desainer grafis, arsitek yang ya di situlah gitu. Dan ternyata kita asupin konten kayak gini mereka pada suka juga. Itu nggak nyangka sih. Stress liris juga sih biar nggak Betul. pusing kan. Wah lucu kocak gitu kan di-share sama dia. Iya. Iyalah. Tapi tetap core-nya sih itu sih di dunia seni dan juga desain. Tapi kita mencoba untuk lebih relate aja sih dengan pendekatan yang lebih persuasif aja. Seni dan Gitu. desain ya? Iya gitu. Oke, seni dan desain. Berarti kalau misalnya kalian ada satu project yang harus offline, kalian pengen apa tuh? Pameran sih. Pengen? Tapi Emang belum pernah? waktu itu kan yang sama Kak Rifki itu jatuhnya pameran Project. online. Iya project tapi kan. Project. Iya. Kalau yang ini pengen offline? Offline. Di Tapi galeri gitu? nggak harus di galeri Oh sih. di mana? Pengennya di ruang publik malah. Oh oke. Gitu. Ya kolaborasi sama seniman juga untuk kayak datang ke ruang publik ngelihat ini apaan kok beda banget, karena kan mungkin di Indonesia pameran di ruang publik tuh masih jarang banget. Ada Art Jakarta, paling ada BDD, bisa dihitung pakai jari lah kalau di Jakarta itu sendiri ya. Kalian mau mencoba ngide bikin itu? Iya gitu. Karena mungkin tidak banyak ya melakukan ini gitu ya. Oke. Itu rencana tahun ini? Belum tahu. Cuman ya, seberjalan pingin lah gitu ya. Pingin lah kita. Secara SDM kayaknya udah cukup ya, karena kan kenal banyak link, itu bisa saling support sih sebenarnya. Sebenarnya iya. Seniman mungkin kenal kalian, lalu dari si galeri mungkin kenal, lalu event-event, jadi kan digabungin lumayan jadi nih. Mungkin ya, karena kan udah jadi ada kayak energinya masing-masing dijadiin jadi satu nih gitu. Gitu. Tapi belum terlaksana juga ya, maksudnya kapannya belum nih karena masih angan-angan aja. Ya, karena ya itu yang dari proyek belajar aja ternyata ekosistem dari art gallery aja juga saling support, dari pihak kampusnya juga support. Ya mungkin nanti bakal bisa lanjut yang ke offline juga sebenarnya sih. Kalian juga kalau ke kampus itu ada dalam rangka roadshow juga atau bagaimana? Belum sih. Oh belum. Itu karena kan jatuhnya kita masih yang pre-event lah. Iya. Mungkin nanti pas udah event benerannya tuh kita bakal roadshow ke kampus juga gitu. Bakal ada itu ya yang kayak bikin kegiatan yang offline-nya. Ya betul. Kayak ada rotunya lah sebelum acara besarnya gitu. Oh, jadi si Tanam Tumbus ini sendiri juga bisa mendevelop soal event bisa. Terus KOL tadi bisa. KOL ini untuk apa biasanya? Untuk brand sih, untuk placement brand. Contoh brand apa yang sudah terlaksana? Yang paling sering itu adalah F&B. Terus kalau F&B berarti kalian bikin apa? Kita makan gitu, di review gitu. Tapi itu kita pakai apa kreator yang lain. Jadi misalnya contoh brand apa yang udah terjadi, boleh dicerita nggak? Boleh. Apa brand yang udah lewat aja? Yang terakhir itu tuh perawatan rambut laki-laki. Oh, sebut brand nggak apa-apa sih? Nggak apa ya? Nggak apa-apa karena Smith Men Supply itu tuh salah satu pionir pomade rambut di Indonesia lah. Itu 2013 apa 16. Oke. Masuk ke kalian. Masuk. Dan itu lumayan challenging banget nih karena tuh harus lumayan spesifik. Cowok yang mau menata rambutnya kalau perlu harus ganteng. Dan main games misalnya gitu. Wah nggak boleh tuh kalau nggak ganteng gimana modelannya? Itu kan kayak lumayan juga nih gitu kan. Dan itu yang sering kita kerjain. Dia apa sih bentukannya? Spray? Ada yang spray, ada atau yang gel foam juga. gitu. Oh gel. Oke. Itu kayak kalau untuk gel kita lebih ke ini sih brand. Oke. Caranya kalian bagaimana akhirnya? Canvassing. Kadang kita kalau ketemu ke teman atau tiba-tiba ada yang kontak gitu, ya udah kita tawarin jasa inilah gitu. Jadi ini lumayan ini ya, targetnya spesifik banget. Laki-laki tampan gitu ya, yang suka benerin rambut gitu. Itu lumayan karena anak-anak justru suka gitu kalau lumayan agak ribet, suka asal challenge juga sih. Ya asal jelas juga nih di awal kita mau ngejar ini output briefnya seperti apa. Ya gitu. Oke. Kalau untuk yang event sendiri ya, kalau ada teman-teman yang lagi mau bikin event yang acaranya mungkin pameran, festival atau mungkin kegiatan lah, mau kontak Tanam Tumbuh itu bagaimana sih? Kontaknya apakah hanya lewat DM, email, atau ada kalian menyantumkan nomor telepon atau gimana caranya? Kalau nomor telepon
Nggak ada. Dulu pernah tapi akhir kita nggak adain Karena jadi membludak. Iya banyak banget. saking orang kayak antusiasnya gitu. Iya. Bagus dong. Banyak yang ke-skip malah. Oh, Banyak karena skip. WhatsApp tuh ya? WhatsApp. Akhirnya pas 2023 jangan cantumin deh. Ya udah kita nggak apa-apa via DM tapi ujung-ujung ngarahin via email aja biar lebih serius. Lebih official dan kerekam. Gitu. Via email semua itu biasanya tuh kita nunggu 2-3 hari lah untuk kita cek dulu nih. Kalau misalnya nggak oke kita kabarin, kalau oke ya kita kabarin gitu. Jadi memang ada kurasi ya? Ada. Siapa yang kurasi? Ada aku dan juga Salman juga yang kurasi gitu. Soalnya kan seberjalannya waktu jadi lumayan tahu nih, oh ternyata ada pameran ini yang bikin si ini oh bagus nih ya, soalnya kita pernah sama pamerannya ini juga, stakeholdersnya bagus nih, ya udah kita ambil aja gitu. Tapi ada beberapa kemungkinan yang wah acara ini kita sempet bikinin dulu banget nggak bagus nih, jangan deh takut aja gitu. Ada gitu itu ya? Ada. Wajar ya, Wajar. bisa melihat yang mana gitu ya. Oh, kalau selama kalian mencoba membuat konten atau meliput yang menjadi lumayan kerekam banget, jadi emang nih event spesial apa? Ada 3 sebenarnya. Apa tuh? Yang pertama pastinya iCat itu. Iya, itu kan sejarah ya. Sejarah banget pokoknya kan. Terus yang kedua itu ada pameran waktu itu di Galnas 2022. Siapa sebenarnya? Itu pamerannya dari Goethe Institute yang para sekutu yang tidak bisa berkata tidak. Waktu itu kuratornya Grace Sambo. Waktu itu kenapa itu jadi yang hal-hal yang unik banget karena tuh masih pandemi. Terus kita bikin virtual tour gitu. Sebenarnya kita tapping 360 bukan? Enggak sih. Bukan yang sistem 360 ya? Enggak. Tapi tapping biasa aja? Tapping biasa. Tapi pas penayangan itu kita live streaming gitu. Karena kan kalau nggak salah waktu itu cuman berapa sih? 35 orang. Broadcast ya. 35 orang dan itu tuh lumayan terbatas secara akses ke sana dan tapi itu lagi booming banget. Acara-acara offline tuh kita bisa datang, tapi dari pihak Galnas tuh masih belum bisa kan. Ya udah akhirnya lumayan ngulik banyak banget soal pamerannya lewat kuratornya langsung gitu kan. Dan akhirnya Grace tuh awalnya waktu itu nggak mau untuk ke publish karena nggak tahu kenapa ya. Waktu itu dibantu sama namanya Kak Nina Hidayat, PR di acara itu. Ternyata pengen bikin program Q&A seputar kerja kurator itu kayak apa sih kalau di sebuah pameran dan pameran ini tuh kayak apa sih. Soalnya lumayan banyak yang nge-DM pengen datang tapi ternyata tuh udah dimaksimalin untuk hari ini tuh cuman sekian orang gitu kan. Akhirnya ada Grace maju untuk ngasih tau pameran ini apa, jadi cukup puas yang nikmatin konten-konten digital kita gitu. Itu Goethe sih sama ya kita anak baru waktu itu kan di 2022 satu panggung lah gitu, sama ada manual, ada whiteboard juga, kita siapa gitu. Masih di fase itu kita mikir ini kita masih anak-anak TK segini lah gitu, tapi bisa satu panggung sama media-media yang udah bagus duluan gitu. Terus ditambah pameran ini kan di 4 negara ya waktu itu, Indonesia, Jerman, Singapura sama satu lagi aku lupa. Bangkok kali ya? Bangkok kalau nggak salah sih. Thailand ya? Mungkin ya nggak? Gitu. Terus ya jadi merasa dak-dikduk tapi ya bangga juga gitu. Nah yang terakhir tuh di 2023 kalau nggak salah itu ada namanya Reinvent Jakarta. Apa? Reinvent Jakarta di Pos Blok waktu itu. Jadi acaranya itu untuk ngasih tahu Jakarta di masa depan dan juga Jakarta di hari ini. Ada waktu itu namanya Senyum Museum itu klienku juga. Ya. Klien juga? Iya klien juga. Nah ini aku bilang mereka pakai kita untuk semuanya handling gitu, dari mulai konten, publishing, konversi pers, media handling itu kita. Dan yang paling seru itu adalah kalau dari pihak internalnya si Senyum Museum itu menghandle untuk Jakarta di masa depan kayak pameran market arsitek gitulah gitu. Tapi dari Tanah Tunggu itu adalah merekam Jakarta hari ini. Gitu. Merekam itu adalah kadang kan mungkin ya banyak arsitektur itu yang lupa kalau misalnya mau bikin sebuah ruang publik tuh terlalu ke depan berpikirnya tapi belum bisa melihat atau kurang bisa melihat Jakarta di hari ini gitu. Akhirnya aku dan Salman ngide kita bikin apa ya? Spontan kita bikin ya udah kita sosok jadi paparazzi netizen aja nih. Ada misalnya tempat sampah yang berantakan kita dokumentasiin gitu. Terus misalnya ada toilet umum yang kotor kita dokumentasiin. Ada orang merokok di taman dokumentasiin dan itu viral.
Viral di TikTok sama di Instagram sampai kita dikata-katain adminan nih nggak beres nih, cuman Ngerekam doang. merekam doang nih, tegur kayak apa gitu, dia dihujat gitulah kita. Tapi Iya. justru itu yang pengen kita dapetin secara respon dari publik Iya, sebenarnya sih, dan iya, itu lumayan berbekas sampai sekarang. Oh. Dan gara-gara itu juga aku jadi pertama kalinya naik MRT sebenarnya. Sebenarnya. Iya, naik MRT dan pertama kali cobain turun di KRL Manggarai. Oh. Jadi ya karena memang kan kita Kan cari-cari tuh cari konten. konten hunting gitu harus ya naik transportasi umum, karena kan Transum waktu itu yang salah satu yang di highlight juga kan waktu itu, ya jadi ngerasain naik MRT gitu sih sebenarnya. Emang biasanya jarang tuh naik public transport jarang. Jarang banget. Biasanya sering naik apa? Kendaraan pribadi aja. Terus Awan Kinton. Oke. Gitu, itu tiga proyek itu yang paling lumayan berkesan banget sih gitu. Oh. Nah, kalau si Tanam Tumbuh ini kalau mau ada misal di undang-undang memang yang keluar kamu atau ada lagi sih sebenarnya? Biasanya sih kalau nggak aku sama karena kita berdua. Oh. Kalau misalnya ketemu di pameran ketemu ya dia. Yang sering datang ke pameran siapa? Aku Mas Salma. Oh, jadi orang-orang galeri udah tahu ya. Udah tahu. Oh, ini Tanam Tumbuh nih. Iya, betul. Udah enak dong. Ya, gitu. Aksesnya. Ya, lumayan. Oh, oke. Jadi ini udah jadi apa ya istilahnya, kalau kita mau difokusin udah bisa jadi nih ya. Ya, betul. Karena udah tahu targetnya, terus nanti outputnya apa gitu ya. Oh, coba deh bikin pameran tuh. Sama ini sih yang paling berkesan tuh akhirnya bisa ketemu sama orang-orang yang bekerja di industrinya gitu. Oke. Kalau mungkin dulu zaman kuliah ketemu misalnya ya sama muralis gitu misalnya, tapi dia bukan secara background atau secara pendidikan, dia misalnya maaf ya nggak sekolah cuman bisa aja, tapi sekarang ketemu sama yang benar-benar pendidikannya, backgroundnya sampai seniat itu hidupnya tuh dihabisin dengan berkesenian. Itu yang bikin bangga secara pribadi juga. Contoh siapa? Banyak sih kalau yang paling seneng ketemu dengan sosok yang itu. Itu sama aduh aku lupa lagi, lumayan banyak waktu itu. Yang udah secara berumur atau dia agak muda? Mas Eko Nugroho. Mas Eko itu ketemu lumayan banyak ngobrol juga. Jadi konten atau jadi di highlight nggak di waktu itu? Mas Eko enggak sih, sama lumayan seneng sama Mas Irwan Ahmed. Oke. Lumayan banyak seniman yang akhirnya bisa ngobrol secara langsung, dan akhirnya tahu ya sistem kerja mereka tuh seperti apa. Dan waktu itu sempat diobrolin juga sama Mas Uji Handoko gitu kan. Iya. Karena kan diomongin apa maksudnya? Diomongin gini, iya lo Mas Bari kalau misalnya kamu ngobrol sama seniman ya ngomongnya ya soal kesenian. Kalau misalnya ngobrol sama dokter ngomongnya soal kesehatan. Iya kan, profesi aja Mas, dia bilang gitu. Dan ternyata tuh yang ngebuka kita juga di Tanam Tumbuh untuk ya ini ngomongnya soal profesi kerja sih gitu. Tapi kan masyarakat di sana masih beranggapan bahwa seniman itu adalah wah bla 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 gitu loh, desainer itu adalah orangnya wah gitu. Padahal mah ya ini sama aja kayak kita aja, cuman beda arahnya aja gitu sih sebenarnya sih. Oke. Jadi emang ini ya punya perspektif baru. Oh, melihatnya begini. Oh gitu. Betul. Tapi kalau misalnya Tanam Tumbuh ini mencoba expand gitu, pinginnya seperti apa? Kan tadi selalu di-mentionnya homeless media. Kedepan maunya seperti apa si Tanam Tumbuh ini? Pengen jadi bikin podcast sih. Mungkin misalnya waktu itu sempat kepikiran sih. Kenapa nggak dilakukan? Nah anehnya adalah Tanam Tumbuh itu base di Jakarta. Tapi itu kita kenal sama seniman-seniman itu malah yang di luar Jakarta semua. Di Jakarta tuh mungkin baru-baru tahun kemarin aja. Paling banyak di mana? Jogja, Bandung, Jogja, Surabaya, sama ada Bali beberapa. Dan makanya lumayan juga kalau saya misalnya undang gitu di luar. Kalau nggak ya pas gitu. Dia lagi, mereka seniman lagi di Jakarta, lagi ada kegiatan, bisa ngobrol misalnya sih. Bisa. Kalian kalau dilihat video kan bagus juga tuh videonya, ya kan? Estetik. Oke tuh sinematiknya dapat gitu. Selain apa? Ada plan apa sih yang mau kalian expand selain mungkin ya oke, ini adalah agensi juga itu tadi udah jelasin, tapi pinginnya tuh ada goals apa sih Tanam Tumbuh ini? Expand tuh pastinya karena kita dikenal sebagai media, kita tuh pengen bukan dalam artian bukan melawan homeless media ya, tapi pengen ngasih tahu bahwa media itu kayak gini loh, yang benernya tuh kayak gini. Soalnya kan ya kita tahu lah ya sekarang tuh media udah banyak banget yang bagus-bagus, yang hoax juga banyak banget gitu kan. Itu media hoax tuh nyari apa ya? Traffic. Traffic untuk cuan. Ada tuh ya? Ada yang sengaja dibikin salah-salah terus supaya traffic kenceng gitu. Jadi kayak semacam pengen dibahas gitu. Dan dia hanya di Instagram. Ya. Atau ada biasanya tuh di Twitter sih, Twitter gitu. Dan untuk
goals kita ke depannya kita tuh pengen bikin sub media yang baru juga. Si Tanam Tumbuh ini. Seperti misalnya kalau kita lihat tuh kayak USS Network. Oh, oke. Wah, itu medianya banyak banget. USS itu apa aja ya di bawah subnya tuh? Yang gue tahu tuh ada USS Kan USS itu kan adalah inti dari kayak holdingnya kali ya. Ada di bawah lagi apa-apa gitu ada ya? Ada. Oh, apa aja tuh? Ini sebut nggak apa? Nggak apa-apa, orang kita rekanan, kita santai aja. Kan kita tidak menjelekkan. Dia lebih informasi dong, santai nggak apa-apa. Oke, buat yang nonton koreksi kalau salah ya. Yang gue tahu tuh ada Creative Fox, terus Menjadi Manusia kalau nggak salah. Terus ada Sasar pasti, sama satu lagi Convey kalau nggak salah dah. Oke. Itu pengen ngelihat dia tuh kayaknya dia media tapi ngegedein media lain juga, tapi jalan semua gitu dan mayoritas masyarakat Indonesia tahu semua gitu. Itu dan itu hanya di Instagram atau ada website? Si mereka ini. Multi platform sih sebenarnya. Gitu ada yang tapi paling populer di Instagram lah ya. Instagram karena kan habit orang Instagram kayak cepet banget sih ya. Orang tuh kalau nyari apa ya Instagram. Ya. Kalau enggak ya Twitter lah atau X itu ya. Iya. Atau TikTok lah buat. Nah, TikTok cuma kayak marketnya agak ini juga ya. Gimana gitu ya. Maksudnya memang ada inilah market sendiri. Iya, market sendiri, Instagram market sendiri, TikTok market sendiri gitu ya. Tapi cepet bisa viral loh sebenarnya di TikTok tuh. Justru tuh aku lagi lumayan gitu. Iya. Setahunan itu lagi lumayan ngulik sistem algoritmanya TikTok ya. Mereka itu tuh hampir seminggu sekali tuh ada update yang baru. Mungkin kalau Instagram kan 3 bulan sekali. Kalau TikTok tuh wah seminggu sekali bisa ada update baru gitu sih. Jadi mau nggak mau kita harus pantengin terus TikTok gitu. Si Tanam Tumbuh yang di Instagram tuh IG story-nya update nggak? Lumayan update. Update-nya tuh bagaimana? Maksudnya hanya di feed atau di IG story beda? Biasanya kalau di IG story tuh kita lebih pas lagi visit liputan. Itu hanya di IG story. Atau kita lagi pengen kasarnya ya ngegoreng konten yang mau naik gitu. Kayak ini yang konten desain industri, harga industri atau industri harga ini nanti bakal kita goreng gitu. Karena kan lumayan banyak yang relate juga ya ngomongin soal penentuan harga sebuah jasa di industri kreatif gitu. Memang kayaknya tuh penting juga dibahas karena nggak semua orang tahu soal bagaimana menghargai. Karena kan gelap nih. Nggak ada standarisasi gitu. Kayak misalnya contoh bikin ilustrasi atau bikin editing video kan nggak ada tuh. Kayak standarnya yang memang pasti ya kalau nggak salah sih. Jadi lebih ke ya itu biasanya segini sih gitu-gitu, hanya segitu aja sih. Dan fenomenanya ditambah lagi banyak dari brand tuh yang lumayan mandiri sekarang. Kayak contoh misalnya kalau di agensi tuh udah banyak nih yang kayak gini. Ini bocoran sebenarnya. Misalnya Mas Domi brand nih, brand lagi butuh KOL buat visit ke launching produknya brandnya Mas Domi. Gitu. Kita cari KOL sendiri aja kita cari, kita tanya harga gitu. Lewat Instagram pasti ya? Iya. Dapat harga segini gitu. Terus tapi coba deh cari lewat agensi sepatutnya lebih murah gitu. Oh ternyata lebih mahal nih. Yang mendingan gue sendiri gitu. Ada gitu-gitu ya? Udah lumayan melek dari si konten kreator sendiri sama dari brand tuh lumayan. Sebenarnya juga saling butuh juga sih ya. Brand butuh, yang konten kreator juga butuh ya. Itu sebenarnya. Jadi middleman-nya udah ke cut tuh ya, udah nggak ada tuh ya. Iya. Langsung peer to peer gitu ya. Dan makanya yang kita jual tuh sebenarnya bukan kayak apa ya? Jembatannya, tapi kita jual kita bisa nawarin bikin strategi komunikasinya kayak apa. Karena kan brand belum punya briefnya ya kita bisa bikinin gitu. Ini penting sih. Jadi membedakannya bukan dari segi memperkenalkan kayak jembatan tadi, tapi lebih ke how to yang lebih impact besarnya lagi ya. Betul. Oke. Wah menarik juga ya. Pantesan banyak cuannya ya karena ide banyak juga. Ada lagi ya apa yang kalian pingin banget nih dari si Tanam Tumbuh, nggak yang sekarang aja tapi pingin yang lebih jauh lagi itu apa? Bikin galeri gitu siapa tahu? Ya siapa tahu ya kan nggak tahu dong. Kalau ada orang rezeki ngasih kan, mau bikin galeri boleh loh tuh galeri kan. TG Tanam Tumbuh Galeri. Wah, boleh. Apa yang kalian pingin banget juga? Untuk yang sejauh ini kalau tadi kita kalau art trip ada nggak? Trip gitu ada nggak? Justru itu yang lanjutan dari proyek belajar. Waktu itu kita sempat pengen nekat gitu, pengen bikin Jakarta sama Bandung. Contohnya misalnya gimana? Kalau di Bandung kan kita belum kalau di Bandung itu sebenarnya kita lumayan banyak kenal sama art gallery. Cuman sayangnya itu adalah
mahasiswa di Bandung itu kita banyak yang belum kenal dari universitasnya. Akhirnya kita nggak berani nekat gitu untuk maksa di Bandung. Ya udah kita bikin di Jakarta dulu aja. Nanti seberjalan waktu itu kayak open trip aja ya, Jakarta, Bandung, Jogja, Bali gitu. Itu sudah pernah terjadi? Baru mau. Oh baru. Semoga. Ya kita juga masih nyari sponsor untuk Black Belajar ya, sebenarnya. Siapa tahu kan dengan ada video ini melihat mau ikutan support gitu atau kolaborasi sama brand misalnya. Ya gitu. Oh oke. Berarti trafficnya lumayan oke berarti Tanam Tumbuh ya? Lumayan oke. Ditambah lagi dengan konten yang relatable, konten seputar lucu-lucuan video meme itu makin ternyata ngaruh ya? Ngaruh. Dan tidak ada semacam wah ini media apa sih kok ngebahas nggak ada gitu? Karena ceng-cengannya nggak ada tuh ya? Belum ada. Karena masih Dori juga kan ya? Malah senang dan lumayan baca komen. Oh ternyata ada seniman yang kita kenal berantem nih sama masyarakat umum gitu. Contoh? Yang konten Kabili itu, jadi kan si Kabili itu gambar. Kalau Kabili itu usia berapa ya? Kalau nggak salah masih SD. Masa? Dia pernah ngeliatin ngasih muka nggak? Enggak. Hanya tangan aja. Tangan aja gambar pakai spidol. Iya. Di dan itu lumayan viral ya memang di TikTok sendiri. Iya di TikTok lumayan viral dan kita coba treat ke Instagram juga sama gitu. Oke, nanti itu ada yang berantem dan berantemnya dari segi apa? Opini. Gitu. Jelek nih, enggak kok nih bagus. Matamu gitu. Ada gitu-gitu ya? Ada gitu. Justru makin banyak orang komen makin mantep tuh ya kan engagementnya kan. Dan ternyata itu relate juga nih sama teman-teman seniman dan juga desainer sih dunia konten-konten kayak gini gitu. Oh gitu. Itu ide dari mana awalnya untuk narok yang tadi ngambil dari TikTok terus ke Instagram tuh siapa idenya tuh? Teman-teman semua di Tanam Tumbuh karena pinginnya ada yang beda kali ya. Pingin ada yang beda sama mungkin hampir 80% kita buka sosmed mungkin ya. Iya. Dihantamnya sama konten kayak gitu. Yang lucu-lucu, yang receh-receh lah gitu-gitu sebenarnya sih Yan. Kenapa kita nggak coba tarik traffic itu untuk di Tanam Tumbuh tapi masih dalam DNA seni dan juga desain dan ternyata cukup oke untuk di langkah awal sih. Tujuannya begitu. Tujuannya gitu. Oke. Jadi benar mencoba menambah lah si viewersnya atau market yang lain untuk bisa masuk lah ke Tanam Tumbuh ini. Oh tapi tetap masih ada korelasinya antara seni dan desain. Betul gitu sebenarnya sih. Mantap. Tapi kalau project sendiri ada nggak keinginan bukan Tanam Tumbuh ini sebagai Barlinya pengen bikin apa ada nggak? Ini sih kan suka konten juga ya. Si Barli ini tuh memang konten. Iya konten di TikTok. Oh di TikTok. Di TikTok. Lumayan secara follower. Ya masih ribuan lah. Cuman nggak tahu ya dari traffic yang bikin acara di Postblog itu yang ngomongin soal Jakarta hari ini tuh aku bawa ke beberapa konsep konten aku. Dan ternyata itu rame. Ngebahas tukang parkir. Oh gitu. Masalah sampah yang berantakan di taman. Itu rame banget ternyata. Dan lebih ke apa? Haters? Pro dan kontra isi dari konten-konten ada feedback dari followers. Tapi ini memang pribadi Barlinya gitu ya. Pribadi gitu. Oke. Jadi tidak bermain di Instagram, hanya TikTok. Enggak sih. Kalau di Instagram masih ya gitulah. Ya masih enggak aja, mendingan di TikTok kita bisa aur-aurin aja lah gitu. Ya TikTok tuh kayaknya lebih mantap sih ya karena untuk maksudnya kadang kan kita memposting tuh kayak takut jelek atau takut apa. Kalau TikTok kayak santai aja. Ada marketnya ternyata. Ada. Iya, gue pernah bikin buka nge-review masakan kaleng dari yang militer gitu, iseng aja gue video, gue posting banyak tuh orang nih. Lah ada malah. Jadi emang ya itulah kita nggak tahu. Ternyata ada juga nih yang market yang senang dengan kita punya aktivitas lain gitu. Ada. Iya, dan itu TikTok lebih nggak tahu lah dari ibu-ibu, bapak-bapak, anak kecil semuanya main kan. Oke. Anta berantanya mantap. Keren. Iya betul. Benar. Sebelum terakhir ini nih berakhir ada apa nggak yang mau kalian bagikan misalnya tentang kayak kalian kan juga tahu nih akhirnya dari ini kan benar-benar dari nol lah ya si media ini yang sekarang akhirnya kalian sudah di tahap yang mungkin sudah bisa dibilang established nggak? Bisa dibilang belum, cuman ya cukup lah gitu. Tapi bukan homeless lagi kan ini? Pengennya dibilang homeless sih. Ya homeless lah, udah ada agensi, udah KLL itu udah nggak homeless dong. Berarti udah oke lah ya. Tapi enggak, jadi artinya di sini lebih pembahasan bagaimana kalian step by step tahu. Jadi mungkin kalian bisa berbagi sih kalau mungkin ada teman-teman yang juga kan sekarang banyak kan orang-orang yang suka nulis gitu. Jadi bisa jadi mereka kepikiran juga bikin yang kayak kalian sebenarnya. Kalian kalau ada yang bikin kayak sama seperti kalian bagaimana respon kalian? Senang.
Malah seneng. Ya? Seneng kayak Kan ada yang wah nih ngikutin aja nih gitu. Ada tuh kan. ada waktu itu. Ada gimana kalau punya pengalaman? Gimana? Ada itu tahun kemarin. Apa? Dari secara visual dan juga pembahasan tuh mirip. Ada. Ini siapa? Ini jujur ya lupa banget namanya. Tapi maksudnya person atau kelompok atau kayak ini apa? Ya nama media gitu. Media juga. Oke, sekarang masih eksis? Kayaknya enggak sih. Itu tahun lalu kalau nggak salah. Plak ketiplak gitu. Stylenya. Terus tapi kalian sebenarnya bagaimana menanggapi itu? Ya nggak apa-apa juga sih. Udah ya nggak debatin juga. Dan sampai ada beberapa teman gitu udah bikin media terus tiba-tiba datang ke Tanam Tumbuh untuk kayak ini gimana ya enaknya tuh malah kita senang gitu. Sesimpel kayak ada anak internship yang magang di Tanam Tumbuh terus tugas akhirnya itu Tanam Tumbuh juga atau ngeriset soal Tanam Tumbuh itu malah kita senang. Akhirnya dari pihak dunia pendidikan juga mengakui ada loh ini Tanam Tumbuh yang kayak gini gitu. Itu kita senang sih sebenarnya banget. Kalau oke ya. Jadi kayak ada pengakuan bukan kita ngakuin diri kita sendiri. Orang lain. Betul. Kan lebih penting itu orang lain, jangan kita yang ngaku ya. Betul. Biar mereka aja yang ngomong. Itu suka banget sih dari kita. Gitu. Ada lagi nggak yang mau dibagi apa? Paling ini sih. Kalau ada event boleh loh, kalian ada plan apa silakan banget berbagi di sini kamera ini. Yang mau dibagi? Apapun atau caranya untuk bisa media partner sama kalian bisa jadi apapun terserah. Ya kalau mau bermitra sama Tanam Tumbuh, caranya DM aja via Instagram. Kalau nggak dibalas langsung aja kirim email proposalnya, nanti bakal dicek. Ke akunmu boleh nggak? Ya. Paling ujung-ujungnya kayak yaudah email aja ke email ini gitu. Karena memang tetap harus email ya. Iya. Boleh tahu emailnya apa? Emailnya itu di redaksi.tanamtumbuhmedia@gmail.com. Jadi semuanya yang mau berkolaborasi dari segi media partner langsung ke email itu. Ya gitu. Nanti diceknya sama-sama. Oke, yang mengkurasi. Yang mengkurasi juga. Gitu. Ada lagi? Paling itu sih sebenarnya. Akun pribadi mungkin kalau mau di share silakan. Nggak usah itu. Tapi orang udah tahu bahwa Tanam Tumbuh di baliknya ada dirimu tahu deh. Udah banyak ya? Udah ke-publish? Jadi misalnya ada orang kayak wah nih Mas Barli dari Tanam Tumbuh gitu. Ada nggak gitu-gitu? Kalau yang di teman-teman atau siapa? Salman ini kayak ini tuh Salman dari Tanam Tumbuh. Udah gitu nggak orang? Sebenarnya ini sih kalau untuk kayak teman-teman di galeri atau teman-teman di seniman tuh mungkin dapat tahu karena sering lihat gitu. Kayak kalau mau kontak Tanam Tumbuh sama Mas Barli gitu-gitu ya, udah ada yang japri via WA gitu kan. Udah japri via WA lagi gitu kan. Karena dia udah tahu nomornya ya. Udah tahu nomornya gitu. Cuman justru kalau teman-teman kayak teman kuliah, teman SMA gitu aku lumayan menutup diri. Kenapa? Ya nggak suka aja jadi ekspektasi banyak orang gitu. Keren nih udah punya perusahaan gitu. Takut dipinjemin duit ya. Ya malah dia nggak tahu aja minus tetap kerja bos. Oke. Karena kan ini media itu tidak ada semacam office hour ya. Tapi jam-jam 2 jam 3 karena ada materi bagus, kadang langsung bikin kan gitu ya. Betul. Justru lebih update lebih bagus gitu. Namanya media ya kan. Benar. Gitu. Oke. Apalagi yang mau dibagi? Paling itu sih. Sisanya kalau mau dapetin info seputar pameran yang bagus-bagus bisa cek Instagram Tanam Tumbuh aja. Di Instagram itu paling gampang dapetin infonya. Follower berapa kalian sekarang? 20.000 sekian. Ngeri man. Tapi itu termasuk lama banget. Lama ya? Lama. Disyukuri. Nggak boleh komplain. Nggak boleh. Oke. Jadi lumayan progresnya ada lah. Meskipun mungkin lambat tapi bagus gitu kan. Iya. Tapi kan sebenarnya jadi kelihatan yang memfollow adalah orang yang suka seni dan desain. Iya itu yang lumayan kita jaga dan kita lumayan kurasi gitu. Pernah giveaway nggak? Pernah waktu itu. Apa? Brand apa? Bukan brand tapi keren sama brand kolaborasi terus giveaway apa enggak gitu? Itu belum. Waktu itu acara apa? Joyland Festival 2023. Joyland Festival. Joyland. Itu rame tiket. Tiket itu ramai banget. Kalian sebagai media partner official. Dapat tiket berapa atau yang dibagi berapa tiket? Yang dibagi tuh kalau nggak salah 2 apa 4 gitu lupa. Rame tuh. Rame banget. Caranya gimana waktu itu? IG story atau feed? Feed. Komen gitu. Ya. Kalian milihnya bagaimana tuh? Dari sekian misalnya 1.000 orang tuh gimana nih? Yang udah nge-follow Tanam Tumbuh biasalah standar tolong follow Tanam Tumbuh Joyland gitu kan. Karena kan orang ngikutin giveaway selain ada 2 tipikal sebenarnya sih. Caranya gampang sama hadiahnya menarik. Ya udah kita pakai cara yang gampang dan hadiah menarik aja. Dua-duanya kita sikat gitu.
Ternyata responnya bagus. Bagus banget. Dan jadi secara nggak langsung, mungkin ini belum kesampaian secara nggak langsung karena kita dapat sering ke pameran, sering datang ke acara festival tuh kita jadi review ini acaranya bagus nih soalnya. Udah mulai bisa. Iya, soalnya tuh kayak starting kita di treatment sebagai media nih dijamunya bagus. Terus kalau misalnya ada infonya jelas nih, nggak dadakan. Kita juga menilai hal itu ternyata secara nggak langsung. Ya karena mungkin kalian sudah melewati banyak acara. Dari situ kan jadi terlihat ya, kayak dari seni acara A, B, C, D, oh nih enakan yang C ternyata gitu misalnya kan. Gitu. Jadi kayak udah lumayan paham di industrinya lah sampai sejauh ini gitu. Tanam tumbuh media. Kenapa nggak TTM aja? Gak tahu, kepikirannya tanam tumbuh aja tanam gitu. Tumbuh logonya udah gitu aja gitu ya. Oke. Itu dong datang dong, ada gue bikin pameran di Tokonoma tuh. Tokonoma Fatmawati? Iya, Jimmy boleh. Nanti kita udah opening kemarin kan. Nanti next programnya boleh nanti gue masukin logo gitu ya. Boleh, kapan aja. Datang aja juga dong, datang. Kita ada artis rock juga nanti. Oh iya, itu malah gue yang promo nih bukan lo. Kan harusnya kalian bukan. Oke. Itu sampai kapan? Februari akhir atau awal Maret lah. Kan sebelum puasa kan. Nah gitu. Oke. Nanti kita datang kabar ya. Oke. Terima kasih ya. Sami Mas Domi. Ini momen mantep sih karena jadi tahu di balik layar sosoknya si Tanam Tumbuh ada Barli dengan Salman yang memang selalu hadir ya. Ketika ada acara misalnya pameran dateng atau festival atau jadi memang udah tipikal yang mencair ya. Dengan banyak orang, jadi kalau nyari untuk masuk ke tanam media tanam tumbuh tanam media lagi itu kontaklah si Barli ini gitu ya. Betul. Gitu. Jadi udah kayak all access dong. Kalau ada acara udah Mas Barli santai aja, ada gitu ya. Bisa dibilang gitu sih. Dan bahkan beberapa kejadian aku belum sempat konfirmasi hadir. Terus ketika ngeliat mukamu gitu, terus tiba-tiba jadi hadir. Loh namanya itu sebenarnya kan belum konfirmasi hadir gitu. Itu adalah privilege. Nah, privilege media. Gitu. ID-nya ada tuh kalian ya? Ada. Oke. Terima kasih ya. Sama-sama Mas. Barli sudah datang. Ya. Dan juga partner kurasinya ini ya yang sudah datang juga. Tadi mau ngobrol sama satu lagi nih. Cuman dia nggak mau dia takut terlalu populer katanya gitu. Pokoknya gue terima kasih. Aku juga terima kasih. Udah ngobrol, nanti kita bisa lah berkolaborasi ke depannya supaya nanti ini bisa lebih, karena media itu penting sebenarnya juga. Penting banget. Karena bisa menyiarkan untuk ada acara-acara atau program ke depannya gitu kan. Terima kasih ya. Siap. Nanti kita ngobrol lagi, gue mau closing. Siap. Thank you ya. Mantap. Terima kasih teman-teman. Ini tadi sebenarnya memang penting banget karena sebelumnya selalu ngobrolnya bareng seniman, praktisi seni, lalu juga orang-orang yang di belakang dari industri seni. Nah ini juga salah satu poin yang penting karena media ini adalah juga kayak corongnya buat kita misalnya bikin event jadi diketahui oleh banyak khalayak umum ya dengan cara menginformasikan lewat media-media ini seperti Tanam Tumbuh ini yang benar-benar konsisten. Dia juga datang nggak cuman kayak dapat flyer diposting nggak gitu ya, tapi mereka datang lalu mungkin ada editorialnya juga, ada bikin footage juga gitu. Jadi memang ini salah satu yang kenapa bisa ngobrol di sini, pingin tahu nih pergerakannya dan juga goalsnya. Tadi ternyata ada banyak project kayak si belajar tadi, bagaimana jadi untuk memperkenalkan ya ternyata dari orang yang mungkin ngambil bidang apa, tahu ujungnya mana gitu ya, gitu. Jadi benar-benar yang langsung tahu di lapangan kerjanya bagaimana gitu. Dan terutama memang di wilayah industri kreatif ya. Terima kasih, jangan lupa pokoknya follow aja di @tanamtumbuhmedia. Lalu pribadi dong. Enggak usah dia pribadi. Oke, yaudah itu aja. Dan juga jangan lupa share, like, komen Betur Indonesia. Itu ada di YouTube, subscribe jangan lupa dan cek Instagramnya. Nantikan selanjutnya untuk episode dari Betur Indonesia. Terima kasih. Thank you ya, Barli ya. Mantap. Sami-sami. Selamat malam. Selamat malam.